Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yayan Sofyan di channel Labcom TV. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang halaman isolir untuk pelanggan PPPoE. Nah, di video sebelumnya saya telah membahas cara membuat halaman isolir untuk pelanggan PPPoE bulanan. Namun pada video tersebut hanya bekerja atau berjalan pada server PPPoE di satu interface saja. Namun ketika dicoba dijalankan di server PPPoE dan server hotspot, tutorial tersebut tidak bekerja. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah untuk membuat halaman isolir yang pelanggan PPPoE dan pelanggan hotspot itu dalam satu interface yang sama. Nah, jadi kesulitannya adalah ketika ada klien PPPoE yang akan diredirect ke halaman isolir. Namun di sana ada server hotspot yang aktif, atau di interface yang sama itu server hotspotnya aktif. Jadi untuk halaman isolir di Ethernet yang dijadikan server PPPoE dan server hotspot itu tidak bekerja. Saya coba halaman isolirnya. Nah, seperti ini. Di sini dia tidak memiliki server hotspot yang aktif, hanya saja di sini hanya server PPPoE saja yang aktif, jadi tidak ada server hotspot. Nah, seperti ini halaman isolir untuk pelanggan PPPoE. Oke, langsung saja di Winbox. Saya coba login dulu ke Winbox. Saya menggunakan Ethernet 2 untuk server PPPoE dan server hotspot. Jadi ketika server hotspot dijalankan, maka masalah yang akan terjadi yaitu untuk halaman isolir di pelanggan PPPoE itu tidak bekerja. Saya coba. Nah, ini untuk settingan ini masih standar. Untuk settingan untuk konfigurasi halaman isolir itu sesuai dengan yang ada di blog yang ini. Kemudian saya coba tes. Nah, ini halaman hotspotnya sudah aktif. Di sini juga ada server PPPoE. Namun ketika kita coba membuat halaman isolir di Ethernet yang ada server hotspotnya, itu dia tidak bekerja seperti ini. Nah, di sini akan terlihat di redirect ke halaman hotspot. Nah, ini sudah jalan. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi di sini saya akan membuat halaman isolir untuk pelanggan PPPoE di Ethernet yang sama, atau di Ethernet yang dijadikan server PPPoE itu ada server hotspotnya. Jadi untuk tutorial ini itu tidak bekerja. Jadi ada trik lagi agar halaman isolir bisa bekerja pada
di interface yang dijadikan server hotspot dan server PPPoE. Saya tes lagi. Nah, ini ada muncul open network login page. Namun ketika di redirect, dia malah di redirect ke halaman hotspot. Oke, lanjut saja, langsung praktek. Nah, ketika pelanggan PPoE yang akan di redirect ke halaman isolir, itu kenapa langsung di redirect ke halaman hotspot. Nah, di sini di halaman di sini di rule NAT untuk konfigurasi hotspot, di sini ada redirect ini port 8080. Nah, di sini yang saya gunakan di web proxy yaitu port 8080. Jadi ketika klien isolir mengakses port 8080, maka akan diredirect ke halaman hotspot. Nah, solusinya kita bisa mencoba mengganti port web proxy ini misalnya menjadi port 8085 agar ketika klien isolir mengakses port ini itu tidak diredirect ke halaman login page hotspot. Kemudian untuk port 80 saya coba dulu. Nah, misalnya saya akan coba menggunakan port 8085. Nah, port ini itu harus di bypass di Wallet Garden. Di sini di Wallet Garden IP list itu harus di bypass portnya agar dia bisa mengakses port ini. Nah, di action accept reset port. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba tes. Ini web proxy, saya menggunakan 8085. Kemudian di NAT untuk redirect halaman isolir di DS NAT. Kemudian di protokol DST port 80 dan 443. Nah, di sini RSA address list menggunakan expire. Lalu di redirect ubah port ini menjadi port 8085 sesuai dengan web proxy yang sudah saya ubah di sini. Nah, setelah itu API lalu oke. Nah, kemudian di web proxy access di sini juga kita harus mengganti web portnya 8085. Kemudian di sini di redirect to ubah juga ke 8085. Untuk rule yang kedua yang ini itu hanya opsi saja bagi teman-teman yang belum mengerti. Rule ini bisa di disable saja. Jadi maksudnya dengan yang memiliki IP 2 dan 4 ini ketika mengakses web proxy akan diredirect ke halaman Google. Jadi tidak akan menampilkan halaman isolir. Jadi untuk ini kadang dia menjadi masalah ketika rule yang kedua ini aktif. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan action deny agar apabila ada yang mengakses web proxy itu akan ditolak koneksinya. Oke, seperti ini konfigurasi untuk halaman isolir bagi Ethernet yang dijadikan server PPoE dan server hotspot. Saya akan tes.
Oke, ini halaman hotspot telah aktif seperti ini. Kemudian di sini saya coba mengakses PPOE dengan klien yang dengan IP isolir. Saya coba close. Nah, ini dia langsung aktif halaman isolirnya. Saya coba lagi close. Nah, seperti ini dia halaman isolir untuk pelanggan PPPoE di Ethernet yang dijadikan server PPOE dan server hotspot. Ini sudah jalan. Saya coba matikan lagi. Nah, maka halaman hotspot aktif. Kita juga bisa mengganti halaman isolir ini dengan menggunakan halaman website. Saya sudah coba membuat sebuah halaman subdomain baru, isolirlabcom.co.id. Nah, seperti ini contoh halaman isolir yang sudah saya pasang di subdomain isolirlabcom.co.id. Halaman ini itu saya simpan di hosting. Jadi nanti untuk halaman isolir kita bisa menggantinya dengan halaman website seperti ini. Untuk mengganti halaman isolir ke sebuah website, caranya cukup mudah. Di IP, di web proxy, kemudian diakses. Nah, untuk redirect to itu ubah dengan menggunakan subdomain isolirnya seperti ini. Di sini di redirect to. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nanti di redirectnya itu ke halaman website. Nah, contohnya halaman website isolir.labcom.co.id. Kemudian agar domain ini di bypass, itu masukkan ke DST host. Lalu di IP firewall, di sini juga di redirect. Itu harus membuat sebuah pengecualian dengan cara menambahkan domain atau IP public. Nah, seperti ini contohnya. Nanti di sini akan muncul IP public dari website yang saya gunakan untuk halaman isolir. Kemudian di NAT ubah DST address-nya di sini. Ubah menjadi DST address yang sudah saya tambahkan di address list. Apply, kemudian oke. Nah, di sini untuk pelanggan isolir kan internetnya itu akan diblokir dengan menggunakan filter rules. Di sini juga sama, di general C-nya forward, lalu protokolnya TCP, kemudian di advance. RSC address list gunakan address list expire, lalu di sini di ST address list gunakan labcom atau DST address list ya untuk website yang dijadikan halaman isolir. Kita tes lagi.
Saya close dulu. Oh, ini masih aktif hotspotnya. Oke, saya tes login. Nah, dia muncul seperti ini. Kita coba. Nah, seperti ini. Saya coba lagi, close, lalu buka Mozilla-nya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, tombol open network login page. Nah, untuk halaman isolir sudah di redirect ke halaman website isolirlabcom.co.id. Jadi nanti apabila teman-teman memiliki website yang dijadikan halaman isolir, bisa menggunakan halaman website tersebut. Nah, seperti ini cara membuat halaman isolir untuk pelanggan PPPoE di Ethernet yang dijadikan server hotspot dan server PPoE. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di video di bawah ini, atau bisa mengunjungi blog saya di labcom.co.id. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.